Anda kembali di Bincang Virtual, pemirsa langsung saja saya ke Pak Heru. Pak Heru, ini mengenai masyarakat di perbatasan ini menurut Anda bagaimana, apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan kira-kira nanti manfaat apa yang akan bisa dirasakan jika kita sudah melakukan analog switch off atau sudah berjalan proses digitalisasi? Ya, terima kasih Mbak Tasya. Jadi kalau kita lihat memang sektor penyiaran ini Indonesia cukup unik gitu ya. Problematikanya cukup panjang dan mungkin coba perlahan diselesaikan, terutama dengan analog switch off gitu yang sudah ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kita harap ini menjadi bagian dari implementasi untuk segera kita bisa bermigrasi menuju layanan digital. Kenapa mungkin teman-teman saudara-saudara kita yang berada di perbatasan lebih senang mungkin mendapatkan siaran dari negeri tetangga gitu ya, karena mungkin dari segi kualitas itu menjadi kendala gitu ya, karena betapapun secara teknologi analog itu kualitasnya masih di bawah digital gitu ya. Iya, di mana-mana orang memang senang ya dimanjakan baik secara visual maupun audio, baik ya apa yang kita lihat maupun apa yang kita dengar, begitu ya Pak? Ya betul, karena kalau digital ini kan kita mudah secara gambar juga lebih jernih, Betul. lebih clear gitu ya. Tambah lagi nanti kalau misalnya konten itu menarik gitu ya. Kalau kita bandingkan gitu ya, ini kan sekarang digital sangat tumbuh. Orang kompetisinya itu TV itu bukan hanya dengan TV aja gitu ya, tapi kan juga mereka dengan Netflix, dengan iFlix segala macam, Disney gitu yang juga kualitasnya juga dengan high definition segala macam. Yeah. Artinya bahwa ya kita juga harus catch up gitu ya, harus mengejar ketertinggalan nih. Yang tadinya analog harus segera mengambil langkah mendapatkan atau memberikan layanan digital, karena Pak Jokowi sendiri bilang gitu ya, kita harus segera transformasi ke digital gitu. Artinya bahwa sektor penyiaran pun juga harus segera masuk ke digital. Ini kalau untuk digitalisasi, maksud saya pendidikan di daerah perbatasan ini, bagaimana peran dari nanti digitalisasi yang akan kita lakukan ini terhadap pendidikan? Jadi memang model pendidikan pun juga sudah berubah gitu ya, apalagi ditambah dengan masa pandemi. Kita harus menjalankan yang kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Tentunya kan harus dibuat interaktif, menarik gitu ya. Bayangan kalau semuanya masih analog kan gitu loh. Sehingga orang gambarnya masih kabur, nggak jernih. Oh, saya mendingan lihat di YouTube aja lah, bisa lebih belajar dari sana kan gitu. Nah, ini yang harus segera diperbaiki. Jadi memang kalau kita lihat ini proses digitalisasi ini kan panjang ya. Kebetulan saya mengikuti proses di 2015 di mana kita ada kesepakatan nih negara-negara Asia Tenggara gitu ya, dalam Asian Telecommunication Regulatory Council. Kita tuh sepakat sebenarnya pada saat itu 2018 akan segera pindah ke digital gitu ya. Tapi kan memang ternyata kendalanya banyak. Masalah regulasi kita yang dianggap undang-undang penyiaran itu hanya menyangkut analog, dia tidak bicara digital gitu ya. Kemudian juga proses waktu itu penetapan multiplexer, penyelenggara multiplexernya juga yang mungkin juga problem gitu ya. Sehingga memang diharapkan ini kita segera nih, 2018 kita agak molor, 2020 juga ya kita tidak terwujud. Kita harapkan ini benar-benar bahwa 2022 harus segera analog switch off itu terjadi gitu ya. Sehingga memang kita juga menjadi suatu negara yang di kawasan Asia Tenggara ini nggak tertinggal gitu ya. Betul. Karena waktu itu kan kita udah sepakat nih 2018 tapi kita molor gitu loh. Karena betapapun juga yang menariknya ini adalah kesepakatan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei itu dijadikan satu model yang namanya itu APT 700 gitu ya. Ini merupakan reference standar bagaimana migrasi TV analog ke digital dan pemanfaatan frekuensi 700 dan dipakai di seluruh dunia gitu. Dan tentunya selain juga manfaat pendidikan yang bisa diperoleh, kemudian juga baiknya kualitas dari tayangan, ini tentunya juga nantinya akan berpengaruh juga terhadap kemudian pelan-pelan ke bidang ekonomi, begitu ya, di mana dengan banyaknya informasi yang mereka peroleh, ini mereka bisa juga memiliki banyak sekali referensi-referensi untuk juga mungkin membuka usaha seperti apa, begitu ya Pak? Ya betul, karena TV digital tentunya kan nanti akan membuka peluang nih. Jadi kalau dulu kita bicara harus orang untuk ngetop itu harus ke Jakarta gitu ya. Tapi dengan TV digital sebenarnya nggak harus seperti itu lagi.
mereka bisa menjadi hero di provinsinya gitu ya, jadi terkenal di provinsinya dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia, apakah itu ekonomi mungkin, nanti apakah dia memiliki kreativitas yang lain itu mungkin dari provinsinya masing-masing gitu ya. Jadi memang digitalisasi ini membuka ruang bagi kita semua untuk bisa menjadi pemain atau menjadi hero lah, untuk menjadi memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan bangsa, karena ya tentunya di masa depan ini mereka lah yang akan menjadi tunas-tunas bangsa yang akan berada di garda terdepan dalam pembangunan Indonesia. Baik, baik, baik Pak Heru. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai bagaimana kira-kira peran dari KPI daerah untuk terutama di daerah perbatasan mengenai konten-konten monitoring konten-konten ini, dan juga sebenarnya saya jadi ingin mengetahui bagaimana karakteristik dari masyarakat di perbatasan, apakah mereka juga memiliki ataupun sudah mulai melek informasi dan teknologi. Kita akan bahas lebih jauh di Bincang Virtual sesaat lagi.